Buktikan kualitas, Timnas Indonesia tetap dipandang sebelah mata. Timnas U17 didesak tampil di Eropa demi Piala Dunia U17. Tekad tinggi Egy Maulana demi comeback di Timnas Indonesia. Tekad tinggi Egy Maulana demi comeback di Timnas Indonesia. Ex-winger andalan Sintayong di Timnas Indonesia Egy Maulana Fikri mengumbar tekadnya agar dilirik kembali oleh Sintayong menjadi winger pilihannya. Egy bertekad menjadikan Liga 1 musim ini sebagai pembuktian untuk bisa kembali ke Timnas Indonesia. Memang sejak pulang ke kampung Indonesia, si Egy Messi itu belum menunjukkan tajinya bersama Dewa United. Cedera lutut yang didapat saat memperkuat Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 jadi salah satu penyebab. Ex-pemain AstraZeneca itu juga membeberkan alasan dirinya tak bergabung dengan Timnas Indonesia ketika menghadapi Burundi. Menurut Egy, saat itu fisiknya memang tidak baik dan saat itu dirinya pun digantikan oleh Stefano Lillipali. Terlepas dari itu, kini Egy Maulana Fikri mengatakan bahwa fisik dan mentalnya sudah siap. Tapi tahun ini saya merasa jauh lebih siap. Secara fisik, saya harus lebih baik dan performa juga harus lebih meningkat. Yang pasti saya ingin main lagi di tim nasional dan itu adalah tujuan setiap pemain. Ucap pemain berusia 22 tahun itu. Namun sayangnya usai mengatakan bahwa dirinya sudah siap secara fisik dan mental, Egy kembali mengalami nasib yang kurang apik saat menjalani laga Dewa United versus Arema pada Minggu sore kemarin. Pemain bernomor punggung 10 di tim berjuluk Tangsel Warrior itu justru mengalami kram saat laga berjalan. Alhasil Egy ditarik keluar pada menit ke-73 dan digantikan Feby Eka Putra. Buktikan kualitas, Timnas Indonesia tetap dipandang sebelah mata. Timnas Indonesia belakangan ini memang mulai mengepakkan sayapnya di kancah internasional. Selama diracik oleh Coach Sintayong, skuad Garuda tak bisa dipandang sebelah mata oleh lawan. Kehadirannya pemain keturunan pun dinilai mampu mendongkrak kapabilitas Timnas Indonesia. Namun, sepertinya apapun perkembangan positif sepak bola Indonesia oleh media-media Vietnam selalu dipandang lewat kacamata yang tak jernih. Misalnya, belum lama ini Saudara VN menyindir kemungkinan Timnas Indonesia yang bisa saja diperkuat oleh 11 pemain keturunan yang dinaturalisasi. Bahkan mereka menyebut apakah Timnas Indonesia bisa mengalahkan skuad The Golden Star Warriors di Piala Asia 2023. Ya, seperti diketahui, Timnas Indonesia tergabung dengan grup D Piala Asia bersama Jepang, Irak, dan musuh bebuyutannya Vietnam. Dalam artikel yang sama, Vietnam nampaknya juga tambah khawatir usai PSSI dirumorkan akan menambah pemain keturunan jelang Piala Asia 2023. Padahal Elkan Bagot, Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk sudah cukup membuat kekuatan Timnas Indonesia berkali lipat dan bikin nyali Vietnam ciut. Tidak hanya di Timnas level senior saja, kini Timnas Indonesia U17 pun akan diusahakan menambah kekuatan dengan memanggil sejumlah pemain keturunan untuk membela skuad arahan Bima Sakti untuk mengarungi Piala Dunia U17 2023. Semoga saja Vietnam menjadi saksi kebangkitan Timnas Indonesia di kancah dunia. Timnas U17 didesak tampil di Eropa demi Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 akan digelar pada November mendatang dan kini memasuki bulan Juli. Hal itu menunjukkan bahwa persiapan Timnas Indonesia sangat mepet, terhitung kini hanya tinggal kurang dari 5 bulan saja. Dengan persiapan yang mepet tersebut, skuad Garuda Asia didesak untuk menggelar pemusatan latihan di Eropa. Hal itu dinyatakan oleh pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Kusnaini menilai tes di luar negeri menjadi sangat krusial. Saat ini di dalam negeri tidak ada tim lain seumuran Timnas Indonesia U17 yang lebih baik. Selain itu, kompetisi usia muda secara reguler dan berkesinambungan di dalam negeri juga tidak ada. Bungkus juga menjelaskan keuntungan lain yang bisa didapatkan Timnas Indonesia U17 jika menjalani pemusatan latihan di luar negeri.
TC di luar negeri memudahkan kita melakukan rekrutmen pemain Indonesia di luar. Dalam pengertian orang tuanya memiliki paspor Indonesia, pada dasarnya keluarganya orang Indonesia, dengan adanya Dirtek yang mumpuni, ia bisa bikin asesmen soal itu. Ujar Bung Kusnaini. Di luar sana memang banyak pemain muda keturunan Indonesia yang sedang meniti karir di level usia muda. Ada juga pemain yang benar-benar asli Indonesia tetapi tinggal di luar negeri bersama orang tuanya sejak kecil. Jika mau mengambil jalan pintas, Bima Sakti sebenarnya bisa mengambil sebagian besar pemain yang berlaga di Piala AFF U16 2022. Saat itu tim yang juga diasuh Bima mampu menjadi juara. Namun menurutnya hal itu juga sulit untuk dilakukan. Ia sendiri mengaku cukup buta mengenai perkembangan para pemain alumni Piala AFF U16 2022 itu. Para supporter pun nampaknya setuju dengan pernyataan Bung Kusnaini tersebut. Jika Bima Sakti terlalu mengandalkan tenaga timnas di Piala AFF U16 itu dinilai kurang mumpuni di kancah dunia.